Saudari-saudara, ibu bapak, anak remaja, selamat pagi, salam sehat, dan semoga dalam suasana sukacita. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Yesus mengajari kita berdoa. Namun sebelum kita merenungkan ajaran Yesus itu, selanjutnya kita dengarkan dahulu bacaan Injil ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Rabu 6 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-27. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Lukas, bab 11 ayat 1 sampai dengan 4. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Yesus berdoa. Pada saat Yesus berdoa, para murid itu kagum, terpesona, tertarik melihat Yesus berdoa itu kok begitu khusyuk, khidmat, begitu mendalam. Sebagai ada yang seorang murid yang berpikir, aduh, seandainya aku bisa berdoa seperti Yesus itu, alangkah damai dan bahagia hatiku ini. Maka lalu dia minta supaya Yesus mengajari berdoa. Saudara, mungkin kita juga ingin bisa berdoa seperti itu. Mungkin juga doa kita kadang itu terasa kering, terasa dangkal, kok kurang menyentuh. Banyak kata tetapi kok tidak ada sesuatu yang nyantel di dalam hati. Itulah. Maka lalu Yesus mengajari berdoa kepada para murid. Doa yang diajarkan sudah saya kenal, sudah kita kenal semua, sudah kita doakan tiap hari, yaitu doa Bapa kami. Saudara sekalian, itulah doa yang sudah kita hafal. Dan entah berapa kali setiap hari kita lantunkan doa itu. Dalam doa itu Yesus menekankan beberapa hal. Barangkali ini membantu kita supaya hati kita itu semakin masuk di dalam suasana doa seperti yang didoakan Yesus. Yang pertama adalah arah doa adalah Bapa di surga. Ini arahnya itu adalah Bapa di surga. Berarti kita diajak untuk Allah itu Bapakku, Bapa kita yang baik, Bapa kita yang penuh kasih. Berarti ada hubungan hati yang dekat. Allah Bapa Maha Baik, dekat dengan hati kita. Dan juga Yesus mengajak lebih dahulu, kalau doa itu ayo memuliakan Tuhan, menguduskan namanya. Jangan cepat-cepat lalu mengajukan permohonan ini, permohonan itu. Tetapi kita bersyukur atas kemuliaan Tuhan, berterima kasih atas segala kebaikannya. Baru kemudian disambung dengan mengharapkan kerajaan kasih Bapa itu datang di tengah kita. Kita membiarkan hati kita dikuasai, dirajai, diisi dengan kasih Bapa. Jadi datanglah kerajaanmu, biarlah kerajaan Allah kasihnya itu menguasai, mengisi hati kita. Baru kemudian kita mengungkapkan kebutuhan kita, kebutuhan sehari-hari, seperti
sandang, pangan, papan, dan juga kebutuhan yang lain, misalnya biaya untuk sekolah anak, biaya untuk beli ini dan itu. Saudara sekalian, Yesus mengingatkan rezeki itu memang anugerah Allah dan Tuhan akan memberikan, tetapi juga itu hendaknya digunakan secukupnya. Berilah kami rezeki secukupnya. Artinya apa? Artinya Tuhan bisa memberi lebih seturut kehendaknya. Tuhan bisa memberikan berlipat ganda daripada yang kita butuhkan. Tapi penggunaannya ada ukurannya. Ukurannya apa? Ukurannya itu cukup. Tidak kekurangan, tidak berlebihan. Kita sepantasnya menentukan seberapa banyak kita mencukupkan diri untuk barang-barang itu, untuk uang itu, untuk anugerah Tuhan itu, supaya ada batas, sehingga kita bisa mengendalikan nafsu kita sendiri. Dan itulah saya kira yang diharapkan oleh Tuhan. Lalu kita juga berdoa dalam hubungan kita, relasi kita dengan orang lain yang kadang-kadang ternyata kurang harmonis, kurang rukun, kurang damai, kurang semangat. Akibat apa? Akibat kesalahan, akibat dosa. Jadi lebih dahulu kita menyadari kesalahan dan dengan rendah hati mohon ampun. Ini hati yang mulia. Kita tidak boleh lebih dahulu mencari-cari kesalahan orang lain sebelum menyadari kesalahan diri sendiri. Setelah sadar diri kita kesalahannya apa, minta ampun, minta maaf kepada Tuhan, baru kemudian kita juga memohonkan ampun kepada orang lain. Dengan rendah hati kita juga memaafkan kesalahan orang lain. Hati yang tulus memaafkan orang lain, memberi ampun orang lain, ini adalah suatu rahmat. Rahmat pengampunan menjadi kekuatan untuk mengampuni siapapun yang bersalah. Demi semangat pengampunan, kita wajib untuk menyadari kemurahan Allah. Hal ini wajib kita tumbuh kembangkan di dalam hati kita. Maka marilah kita mohon rahmat kekuatan Tuhan supaya kita bisa bertahan dalam cobaan, tidak jatuh dalam dosa. Kalau doa kita sungguh-sungguh tidak hanya egois diri kita sendiri, tetapi juga menyangkut pembaharuan relasi dengan orang lain, maka yakinlah tangan Tuhan selalu memegang, menuntun jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.